Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau cek audio apakah cukup termonitor dengan baik. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid, mohon maaf. Alhamdulillah Bagus. bagus Ustaz. Oke. Kalau gitu saya cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Alhamdulillah mungkin masih ada nih Ustaz di rekeningnya masing-masing Ustaz. Ya, ini kan hari ini hari THR ini. Tunjangan hari Rabu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Sadaqal hadim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya takdimi, saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Indra Aditya selaku Ketua Ruang Baik dan Zakat Baik. Yang saya hormati para pimpinan Ruang Baik dan Zakat Baik, dan ayah bunda, sahabat baik, zakat baik, para donatur, semua jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah daringiyah. Mudah-mudahan Ramadan membawa keberkahan kita, yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan Ramadan membawa penyelesaian yang terbaik menurut Allah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya, yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan setelah Zoom ini langsung hamil. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan setelah Zoom ini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Ini kok aminnya kenceng nih, jangan-jangan utangnya banyak nih. Hari ini Masya Allah ini adalah Sayyidus Syuhur, yaitu puncaknya bulan. Kalau puncaknya hari Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah wa Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Puncaknya hari itu hari Jumat dan puncaknya bulan ada di bulan Ramadan. Maka bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan seperti ini, dulu sahabat menyiapkannya 6 bulan. 6 bulan hanya persiapan total untuk menghadapi tamu agung, untuk menyambut keberkahan. Kenapa? Karena Ramadan ini nanti amalan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Amalan yang paling mudah diterima, tetapi kita harus hati-hati, jangan lengah, karena walaupun Ramadan ini amalan puasanya mudah diterima, tetapi ada yang sia-sia di dalam menjalankannya. Artinya tidak maksimal dalam berbuat kebaikan. Kita berbuat baik, tapi ternyata kebaikan kita tidak dinilai atau tidak sampai di langit. Karena, mohon maaf, seluruh amal manusia sebetulnya bisa untuk manusia, tetapi khusus puasa, asyamuli wa ana ajribi. Tolong diperhatikan baik-baik, ini menjadi poin pertama dulu. Ini harus saya ingatkan, karena jangan sampai kita berapa banyak orang berpuasa, nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa puasa mudah diterima? Karena semua amal manusia bisa untuk manusia. Sholat bisa untuk manusia, maka sholat bisa dipamerkan. Sholat bisa untuk pencitraan. Sholat bisa disuting. Sholat bisa difoto. Sholat bisa dilihat kaifiatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti di sholat Id, para pejabat, para tokoh masyarakat, orang-orang penting itu pasti di-syuting, pasti difoto. Tapi puasanya tidak ada yang liput. Liputan puasa nggak bisa. Foto orang puasa nggak bisa dilihat. Wah, ini kurus berarti sering puasa. Nggak bisa dilihat. Haji, apalagi sekarang haji umroh, pasti ada foto-foto. Sambil tawaf saja, kadang-kadang video call.
Sampai teman di rumahnya video call suruh berdoa seolah-olah dia doa sedang di depan Ka'bah sambil kameranya dihadapkan ke Ka'bah. Dan itu lazim sekali sekarang. Sekarang sama-sama umroh pasti di depan itu banyak sekali orang Indonesia yang video call terus ditunjukkan Ka'bahnya, dia suruh berdoa seolah-olah dia langsung di depan Ka'bah. Terus dimintain tarif untuk ini semuanya. Nah, jadi luar biasa. Haji bisa untuk manusia, bisa difoto, bisa dipamerkan. Sedekah apalagi sebentar lagi banyak orang sedekah menjelang 2024 tapi ada nomor NPWP-nya yaitu nomor piro, wani piro. Sama-sama sedekah, nanti gambarnya apa, dapil berapa. Ditulis di situ, foto-fotonya. Ngasih Quran aja ada fotonya, terus ditulisi dapil berapa. Tetapi puasa tidak bisa. Ini foto pas puasa, ini bila pas puasa, ini bila pas nggak puasa. Nggak ada bedanya. Oh itu kurus banget, berarti sering puasa. Enggak, itu cuma kurang gizi. Oh itu gemuk banget, berarti jarang puasa. Enggak bisa. Puasa itu mudah diterima, mudah menjaga keikhlasannya, tetapi ada puasa yang sia-sia. Siapa itu? Sebetulnya ada 20 poin. Tapi hari ini kita ambil 2-3 poin dulu karena kita supaya tidak terlalu lari dari tema. Pertama, orang sia-sia dalam puasa kalau salah niat. Ini dulu. Innamal a'malu biniat. Al-umur bima qasidiya. Setiap perkara tergantung niatnya, setiap perkara tergantung tujuan dan motivasi dan apa maksudnya. Khusus puasa Ramadan, jangan ada niat yang lain. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa Ramadan niatnya harus karena ketaatan, keimanan dan ketakwaan. Tidak boleh niat untuk diet. Saya puasa karena ini terlalu gemuk. Enggak boleh. Saya puasa Ramadan karena penghematan konsumsi karena barang-barang mahal jelang Ramadan. Tidak boleh. Saya puasa Ramadan biar nanti rezeki saya lancar. Tidak boleh. Kalau puasa sunnah boleh sama dengan sholat wajib. Tumben bila ini sholat subuh biar nanti segera dapat jodoh. Enggak boleh. Kalau mau segera jodoh pakai istiqoroh, pakai sholat duha, pakai sholat hajat, pakai sholat apa boleh. Mohon maaf. Ini saya terima telepon sebentar. Dihandle dulu. Ini jangan-jangan Pak Jokowi mau reshuffle kabinet. Bentar. Baik Ustaz. Monggo silahkan. Nah, Masya Allah ya, Ayah Bunda tadi sudah bisa dilihat awal-awalan ya. Ya, baik, sepertinya sudah Ustaz. Bisa dilanjut Ustaz? Di mute sama admin. Jadi Oh, nggak bisa makanya saya ulang. oh, Ini maksudnya dibunuh saya dibunuh. Ya, ya. baik, Ya, Ustaz. jadi saya sekalian bahwa salah niat ini menjadikan semua amal tidak diterima. Innamal amalu biniat. Tolong dicatat baik-baik. Besok pertama kali masuk neraka adalah 3 golongan. Dan semua 3 golongan ini amalnya baik semua. Tahu nggak Bila? Siapa yang pertama kali masuk neraka? Tahu nggak Bila? Ada 3 golongan. 1, siapa? Orang yang berbohong. Ya, bohong dalam pengertian dia berbuat baik tapi salah niat. Yaitu orang yang berjihad fisabilillah. Dia jihad, kelihatannya perang, mati di dalam peperangan, tapi salah niat. Niatnya bukan untuk Allah, niatnya untuk riya, niatnya untuk biar kalau mati jadi pahlawan, jadi nama jalan di Indonesia. Jadi nama jalan Bila, jalan Miranda, jalan Komariah, jalan Michael Wahyu, jalan Siti Mutmainah, jalan Dian. Nah, jadi nanti jangan sampai kita salah niat. Padahal sudah perang. Perang itu amalan yang luar biasa. Pulang itu cacat, minimal pacat, maksimal istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim. Maka hati-hati terhadap niat. 2,
Siapa orang yang masuk neraka kedua? Orang yang sedekahnya segunung, sedekahnya luar biasa, miliaran. Tidak hanya Rubicon, tidak hanya Masya Allah Harley, tidak hanya tas-tas mewah, tidak hanya yang diflexingkan. Tidak. Ya, semua amalnya, sedekahnya semua dia sedekahkan. Tapi hanya untuk riya. Salah dalam niat. Yang ketiga, ahli ilmu, ahli baca Quran, ternyata baca Qurannya hanya untuk cari mertua. Dia sholatnya dikusuk-kusukan, bismillah, luar biasa. Biar tahu kalau dia lulusan IAIN, SAG, dia sarjana alam gaib. Tapi ternyata sholatnya hanya untuk cari mertua. Jadi ingat, niat ini menjadi penting, maka gagal kita berpuasa kalau kita salah di dalam niat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Dr. Ahmad Asyadi, akan gagal kita berpuasa kalau, mohon maaf, kenapa ini penting saya sampaikan? Ini karena istimewa. Jadi kalau Nabi Yakub itu punya 12 anak, anak yang paling istimewa itu adalah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu adalah bulan Ramadan. Makanya saya tekankan betul, Ramadan itu betul-betul yang sangat istimewa, sangat mulia, ditunggu-tunggu. Karena ini Syahrul Mubarak, penuh keberkahan. Maka gagal kita melewati Ramadan kalau kita tidak dapatkan ampunan, tidak dapat rahmat, tidak dapat keberkahan, tidak memperbanyak kebaikan. Dan sampai Rasulullah mengaminkan. Amin, amin, amin. Kenapa amin Rasulullah? Nggak ada yang dengar apa-apa kok amin. Malaikat sedang berdoa. Celakalah teman-teman dari sahabat, mohon maaf, dari ruang baik ini, kalau dia melewati Ramadan, tapi dari Ramadannya tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Ramadan. Yaitu orang-orang, kata Dr. Ahmad Asyadi, yang dia tidak menyempurnakan saudara kandung dari puasa. Apa saudara kandung dari puasa? Puasa ini punya 3 saudara kandung. Maka kalau 4-empatnya tidak, jadi puasa dengan 3 saudara kandungnya tidak dilaksanakan, maka dia termasuk orang yang gagal di dalam melewati Ramadan. Pertama, ayat mengenai puasa diturunkan bersamaan di bulan Sya'ban dengan pemindahan kiblat. Maka kata Dr. Khalid Ahmad Asyadi, gagal kita berpuasa kalau tidak menyempurnakan sholat. Aneh, masih ada yang bertanya ke saya, gimana Ustadz, ada orang yang puasa sebulan suntuk, tapi dia tidak sholat 5 waktu. Itu ibarat pakai baju tapi nggak pakai celana, ibarat pakai atasan tapi nggak pakai bawahan. Bapak-bapak mau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan, silahkan keluar. Mas Nur Bintang keluar pakai atasan saja nggak pakai bawahan. Jalan-jalan nanti lato-lato nanti tek. Nah, jadi maka penting bagi kita menyempurnakan sholat kita. Sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Maka kita perhatikan sholat kita. Yang kedua, ini saya persingkat-singkat. Turunnya ayat perintah wajib puasa bersamaan dengan kewajiban untuk menunaikan zakat, yaitu turunnya nisab 2,5% dari harta yang kita miliki. Dari penghasilan kita 2,5% keluarkan, maka gagal orang melewati Ramadan kalau Ramadan tidak menyempurnakan hak-hak orang-orang miskin. Karena Ramadan harus membangun kepedulian. Makanya aku tidak butuh kepada laparmu, aku tidak butuh kepada hausmu, kata Allah. Kalau kamu berpuasa, tapi tidak menangkap pesan dari puasa, sampai nanti bila ada orang yang dia itu puasa sebulan suntuk, mau ikut sholat id, diusir oleh Rasulullah. Kenapa? Jangan mendekati musolaku, jangan sholat id bersamaku kalau kamu berpuasa, tapi tidak mengeluarkan zakat fitrah untuk orang miskin.
Kamu bukan golonganku. Kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek sana. Minggat, kata Nabi. Ngapain kamu sini? Sampai ada orang menyerahkan zakat fitrah setelah sholat id. Oleh Rasulullah dilempar untuk memberikan pelajaran. Ini bukan zakat fitrah namanya. Zakat fitrah itu ditunaikan sebelum berdirinya sholat id. Ini pentingnya zakat. Pentingnya amalan yang berkaitan dengan harta. Maka ada 3 ibadah ini disempurnakan bila 1 ibadah jasadiyah atau badaniyah atau jismiyah, yaitu ibadah secara fisik, yaitu sholat, kerja bakti, pokoknya kaitannya dengan fisik. Bakti sosial. 2, ibadah yang berkaitan dengan tarkiyah, yaitu mengendalikan nafsu, meninggalkan larangan, tarkiyah. Yang ketiga, ibadah yang berkaitan dengan maliyah. Mal ini karena kita lebih banyak zakat malnya atau zakat malnya bila? Mohon maaf bila, tolong jawab dengan jujur. Orang kita ini kalau akhir Ramadan lebih banyak zakat malnya atau zakat malnya? Zakat malnya ya Zakat Ustaz. mal. Yang rame itu di kotak-kotak Mall. infak apa di mal-mal? Di Masa mallnya ya. kalau kita ke mal bawa uang besar apa uang kecil bila? Uang besar. Kalau Uang ada kotak besar. infak di depannya bila, kira-kira keluar uang kok 100.000, 1 5.000 yang dimasukkan kotak infak, yang 100.000 apa yang 5.000? Yang 5.000 Yang Ustaz. 5.000. Yang 5.000 ada 2, 1 bagus, 1 lecek. Yang dimasukkan yang lecek apa yang bagus? Yang bagus, yang jelek buat parkiran Ustaz. Oh, parkiran dan kalau gitu 2 lecek, 1 bagus. Yang dimasukkan yang lecek apa yang bagus? Ini biar bila ini pinter sekali ngeles ya. Itu jujur tapi bakhil ya. Jadi sekali lagi inilah pentingnya, mohon maaf, menyempurnakan Ramadan kita dengan zakat mal. Maka Ramadan membangun golden rule of ethic. Apa itu? Tolong perhatikan baik-baik. Kalau nanti bila punya anak, kalau nanti punya anak, anaknya itu nangis, kok dipukul temannya nangis, jangan suruh bales. Loh, kenapa kok nangis? Dipukul temannya kok nangis, sakit. Maka tanamkan jiwa puasa. Itu namanya jiwa empati. Jiwa di mana kamu kalau nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau Anda nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan jadi koruptor. Nggak mau dicuri kok jadi koruptor. Itu. Nah, makanya nanti ada standar moral. Standar akhlak tuh gini, Dian. Tolong Dian perhatikan. Itu nunduk, tak pikir berdoa atau berpikir. Ternyata memproduksi akuai. Masa luar biasa. Cases ya, Dian. Ini saya takut kalau nggak saya cek-cek ini, apalagi banyak yang nggak on cam nih, jangan-jangan ini saya tinggal bertiga, saya bila sama Dian, yang lain udah bilahi taufik walhidayah. Masya Allah. Sudah langsung bismika Allahumma akhya apa bismika. Tinggal saya sama Bu Komaria, sama Pak Komaria, itu. Yang lain sudah, Masya Allah. Masih fokus nggak nih? Insya Allah masih pada fokus nih Ustaz. Ya, Banyak kalau ya gitu Pak. saya cek dulu tangan kanannya semuanya, tolong tangan kanan diangkat ya, diangkat. Yuk gerakkan, ayo tangan kanan gerakkan, ikuti perintah saya. Yuk, sebentar, saya mau lihat ini yang on cam soalnya nggak banyak. Ya, gerakkan, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi kayak mau copot. Anda tidak sedang gerakkan, Allah sedang gerakkan tangan kita. Agak condong dikit, tegakkan. Semua ikuti perintah saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi, kayak mau lebih lagi. Pegang dagu, Mbak Risma pegang dagu, Pak Nazir pegang dagu, Pak Nazir pegang dagu, Bu Fadilah pegang dagu, Bu Fadilah, ya Allah, Bu Fadilah pegang dagu. Nah gitu Bu Fadilah 11 kali nggak turun. Ya Allah. Masya Allah. Saking fokusnya Ustaz. Nah, fokus gimana? Ternyata fokus kok nggak dengerin kok. Saya suruh megang dagu apa jidat? Dagu. Ini dagu apa jidat? Jidat.
Lah kok Pak Nazir dan Pak Bu Fadilah sampai 11 kali nggak turun-turun Pak Nazir. Pak Nasir, Masya Allah, itu nggak turun-turun ya. Ternyata dagu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Saya masuk lagi, mohon maaf sekali lagi, berpuasa ini harus menyempurnakan tentang satu sholat. Gagal kita puasa kalau sholat tidak diperbaiki. Dua, zakat, kaitan sedekah. Jadi begini, kalau Anda tidak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain kelaparan. Kalau kita kelaparan bukan karena nggak ada, memang kita menahan diri. Tapi orang lain itu kelaparan karena memang dia tidak makan, memang nggak ada yang dimakan. Maka pencuri yang paling kejam adalah orang yang dapat pendapatan, punya pendapatan, tapi tidak berzakat. Karena dia mencuri miliknya orang miskin. Kalau ngambil miliknya orang kaya masih lumayan. Ngambil kok miliknya orang miskin. Kalau ngambil pilihannya Pak Nazir, ngambil pilihannya Pak Nur Bintang masih lumayan, masih banyak aset. Itu. Tapi ya jangan dilakukan. Itu. Ngambil miliknya Bu Risma, ngambil miliknya Bu Samsung SMA 336E karena nggak pakai nama ya, namanya Bu Samsung gitu. Nah, ngambil miliknya Bu Miranda nggak masalah, masih ada aset. Kalau ngambil miliknya orang kaya itu kurang ajar. Begitu Bu Samilah Mila, mohon maaf, demikian Biro SDM, Bu Wiwit Wulandari, mohon maaf, kalau ngambil milik orang miskin itu kurang ajar, Bu Fadilah. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana kita menyempurnakan puasa dengan empati, peduli pada orang lain. Dan yang keempat, ayat berkaitan dengan puasa, kata Dr. Khalid Ahmad Asyadi, yaitu turunnya jihad, yaitu sungguh-sungguh dalam beragama. Maka apa yang dilakukan sahabat di dalam bulan Ramadan, sekarang bila tolong dibaca surat An-Nur. Surat An-Nur, ya, ini yang harus kita lakukan selama Ramadan. Ya, ya, dibaca 3 ayat saja, itu dari mulai 30. Ya, jadi Ayat berapa Ustaz? Maaf. 35, 36, 37. Apa yang dilakukan selama Ya. Ramadan dari mulai 36? Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'i wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil'uduwi wal asal. Ya, terjemahnya. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, di sana bertasbih, mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Ya, waktu pagi dan petang artinya sepanjang hari, yaitu diperbanyak. Untuk bertasbih di masjid. Maka siapa orang-orang yang menghidupkan masjid, inilah Ramadan. Jadi sahabat itu kalau Ramadan kegiatannya itu An-Nur 36, 37, 38. Udah. 36, 37, 38. Satu, berkaitan dengan masjid. Hidupkan masjid. Besok di hari kiamat itu tidak ada, semua orang butuh perlindungan, tapi tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Siapa itu yang akan dapat perlindungan? Orang yang mempunyai kolbun, mu'alakun, fil masajid. Orang-orang yang senantiasa hatinya tergantung di masjid. Masjid adalah simbol agama. Maka makmurkan masjid dengan bertasbih. Ini pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan sahabat untuk ini? 37 sekarang. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihil qulubu wal absar. Insyaallah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Ya. Tadi bertasbih nomor 1, terus ditambah 4. 1, dia senantiasa berzikir.
Senantiasa dia tidak lalai walaupun dia dalam perniagaan, dalam bisnis. Menunjukkan bahwa dia ada etos kerja. Dia tetap bekerja, tapi kerjanya ingat pada Allah. Kerja yang menjadi ibadah. Bagaimana kerja menjadi ibadah? Kalau memenuhi 4 hal. 1, niat yang benar. Jadi sahabat-sahabat, para donatur, ruang baik, kita menjadi ibadah karena kerjaan bisa mengirim kita ke surga setinggi-tingginya, tapi dari kerjaan bisa mengirim ke neraka sedalam-dalamnya. 1, dengan niat yang benar. Tolong kerja kita diniati untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa apapun lillahi ta'ala. Bila sudah nikah? Belum, Ustaz. Belum. Risma sudah nikah? Itu. Dian sudah nikah? Belum. Ini yang sudah nikah. Bu Miranda sudah nikah? Pak Bu Komariah ya ada. Bu Komariah, mohon maaf. Itu dengan Pak Komariahnya siapa namanya? Pak Komariah siapa namanya? Di unmute dong. Kan nggak dengar. Bu Komariah di unmute ya. Dengan suami, Pak. Ya, suami namanya siapa? Pak Hermawan. Pak Hermawan dengan Bu Komariah, itu Anda niatnya Bapak Komariah dengan Bu Komariah dengan Pak Hermawan niatnya untuk ibadah. Maka Pak Hermawan ngasih gaji kepada ngasih nafkah kepada Bu Komariah tidak tergantung layanan. Itu namanya niat ibadah. Itu bukan biasanya 10 juta ini. Ini kok cuman 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak, ini potong 1 juta. Berarti niatnya bukan untuk ibadah. Loh, biasanya 10 juta, ini 8 juta, kurang 2 juta. Lihat setrikamu miring. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Nikah aja dengan. Demikian Bu Komariah melayani Pak Hermawan, jangan tergantung gaji. Minum pahit, ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600, mana yang 600, nanti kasih gula. Berarti ibu-ibu ini rumah makan. Jadi inilah niat. Yang kedua, cara kerja. Ya, ini saya persingkat. Niat benar, 2 cara kerja. Caranya harus benar. Akuntabilitasnya, responsibilitasnya, jangan ada korupsi segala macam, jangan ada gratifikasi. Jangan suka pamer-pamer, flexing, tas-tas mahal, Bu Komariah. Itu Pak Hermawan nggak usah tak pamer-pamer Rubicon, pamer-pamer Mogi, nggak usah. Harley-Harley dipamerkan semuanya, nggak usah. Yang ketiga, bidang kerja, niat kerja, cara kerja, bidang kerja. Karena niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu nolong orang miskin, tapi caranya dengan ngerampok miliknya orang kaya. 3, dia juga bidang kerja. Memang dia jual belinya itu sama-sama ridho, tapi jual beli narkoba. 1 ton diimpor dari Taiwan, sekarang jadi kasus. Masya Allah, biasa. Tapi dia kerjaannya di minuman keras. Maka walaupun itu, mohon maaf, jual belinya itu baik, tapi yang dijual harus benar, bidang kerja. Yang keempat, hasil kerja. Niat kerja, cara kerja, bidang kerja, hasil kerja. Hasil kerja jangan lupa untuk rahmatan lil alamin, yaitu zakat. Maka tadi perniagaan selalu ingat pada Allah, jangan lupa sholat dan zakat. An-Nur ayat 37, inilah kegiatan para sahabat. Sahabat itu di bulan Ramadan tetap bekerja. Tapi dia senantiasa ingat kepada Allah dan ingat sholat. Dan dia juga berzakat. Dan dia takut pada hari berguncangnya hati, penglihatan, dan semua indera. Karena takut betapa beratnya di hari kiamat nanti. Yaitu dia selalu ingat akhirat. Maka dia melaksanakan, Rasulullah menasihati ini 3. Tolong dicatat baik-baik ya. Ini poin-poinnya ini nanti saya breakdown di lain kali. 1, syarat kerja jadi ibadah ada 4. Kemudian Rasulullah menasihati terhadap akhirat itu ada 3. 1, jadidu imanakum fa'inal bakhar amik. Perbaiki dalam keimanan, ketakwaan, dan keberagamaan. Perbaiki. Perbaikilah perahumu. Kenapa? Karena laut itu sangat dalam. Kalau perahunya enggak
mohon maaf, perahunya tidak baik, maka akan tenggelam. Demikian juga selamatnya kita di akhirat karena keimanan kita. Tolong perbaiki keberagamaan kita. 1. 2, ini rahasia Rasulullah kepada Abu Dzar, kepada para sahabat. Perbanyaklah bekalmu. Loh, kenapa diperbanyak bekal? Karena perjalanannya jauh. Bapak Ibu kalau ke tetangga kampung gitu aja, tetangga desa itu sehari 2 hari. Tapi kalau sudah umroh haji, perbekalannya banyak sekali. Apalagi perginya tahunan, maka dia punya banyak bekal. Semuanya dibawa. Maka makna yang kedua, nasihat Rasulullah supaya dia ingat pada akhirat, supaya kita jadi orang al-kayis, al-mikyas, orang cerdas. Orang cerdas bukan profesor doktor. Orang yang cerdas selalu ingat mati dan menyiapkan bekal untuknya. Bekalnya jangan hanya sholat, jangan hanya puasa, jangan ada zakat, tapi muamalah muasyarah semuanya. Ya ada wiridnya, ada zikirnya, dilengkapi. Maka Ramadan ini dilengkapi bekal-bekalnya. Ya baca Qur'annya, ya memberi pada fakir miskinnya, ya membersihkan masjidnya, ya berbaik pada tetangga, ya suka memberi hadiah. Itu namanya bekal kita di akhirat nanti. Di akhirat kita tidak butuh bekal materi. Bahkan suami istri nggak ada artinya nanti ditinggal di dunia. Mending kalau yang mati itu suaminya, istri masih setia. 4 bulan, 4 tahun nggak nikah lagi. Tapi kalau yang mati buku Maria, 3 minggu aja Pak Irmawan kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer." Ngapain? Biar cepat kering, dikeringkan kuburannya buku Maria, biar cepat mati lagi, biar cepat kawin lagi. Nanti Buku Mariah meninggal, nggak disolatkan, dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu mayatku. Dasar laki-laki, suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Itulah laki-laki, makanya saya nggak suka sama laki-laki. Yang ketiga, pesan Rasulullah, kurangilah bebanmu. Apa itu kurangi beban? Karena kalau bebannya terlalu banyak, nanti perahunya kandas. Perahunya nanti tenggelam. Yaitu kurangilah maksiatmu. Karena nanti jadi pertanggungjawaban. Ini yang dilakukan di Ramadan. Jadi perbaiki keimanan, perbaiki akidah. 2, lakukan semua amal baik. Setiap amal baik di dalam Ramadan, di luar Ramadan, setiap amal baik itu adalah ibadah. Jadi ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Anda memberikan hajat, memenuhi hajat orang lain, itu kebaikan. Ngasih buka puasa orang lain, itu kebaikan. Itu juga ibadah. Bahkan Pak Irmawan memenuhi hajat istri, Buku Maria, itu pahalanya melebihi iktikaf 30 hari di Masjid Nabi. Padahal di Masjid Nabi itu biayanya mahal, sekarang harus pakai tasreh, kalau mau masuk raudhah harus pakai aplikasi, itu pun sekali sholat pahalanya 10.000 kali lipat. Tapi 30 hari di sana kalah dengan memenuhi hajat orang lain. Jadi kalau Pak Hirmawan ngantar Buku Maria beli pembalut, itu pahalanya melebihi iktikaf 30 hari. Maka kalau memberikan pembalut jangan banyak-banyak. Satu-satu, jadi setiap hari memberikan pembalut. Itu. Yang ini. Terutama ke Dian, ke Bila. Kalau yang lain-lain sudah menopause nggak perlu pembalut. Ya, itu. Nah, jadi sekali lagi, itulah bagaimana pelayanan sosial. Dilanjut, 1 ayat lagi. Jadi saya ulang ya, apa yang dilakukan sahabat di Ramadan untuk menambah kebaikan, supaya kebaikannya maksimal. 1, bertasbih. Di mana? Di masjid, yaitu menghidupkan masjid. Kedua, dia senantiasa berzikir, dia bekerja, tapi selalu ingat Allah. Yaitu kerjanya untuk membahagiakan keluarga, tapi juga untuk zakat, infak, sedekah. Yang ketiga, dia sholat. Tidak lupa sholatnya. Yang keempat, dia juga berzakat. Yang kelima, dia selalu takut terhadap sesuatu yang kalau dia berbuat maksiat nanti akan menjadi masalah di akhirat. 1 ayat lagi, An-Nur ayat 38.
Ayat 39 Ustaz tadi. Sekarang. 39, 38 dong. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Siapa? Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Masya Allah. Nah, apa yang dilakukan? Dia memperbaiki terus karena dia tahu dilipat gandakannya pahala. Lihat ziyahum. Artinya apa? Lihat ziyahum ini supaya senantiasa dia mengoptimalkan, maka dia harus latar kabun atau pakon atau pak. Dia harus meningkat setingkat demi setingkat, kata New Kid on the Block, step by step OBB. Step by step OBB. Maka Ramadan adalah sarana untuk hijrah. Menjadi ibu Komariah, menjadi ibu yang lebih baik. Menjadi istri yang lebih baik. Pak Hermawan menjadi suami yang lebih baik. Menjadi bapak yang lebih baik. Bila Dian menjadi anak yang lebih baik. Di tengah-tengah anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone dari panggilan orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, panggilan handphone berdering langsung lari. Kalau Dian bila seperti itu, nanti saya sarankan orang tuanya, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih mendahulukan handphone, kamu mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone, handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet gitu. Nah, maka disinilah semuanya berusaha untuk menjadi lebih baik. Inilah menambah kebaikan. Sayang tinggal 10 menit karena jam 2 saya harus pindah ke Zoom sebelah. Itu Zoom sebelah dengan petinggi Polri dan TNI. Jadi saya harus on time karena kalau enggak nanti saya jadi tersangka nanti ya. Itu kalau ada dialog masih boleh kita buka ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas materinya hari ini. Masya Allah ya Ayah Bunda, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung saja di chat. Masya Allah, sudah ada nih Ustadz di kolom chat, ada yang bertanya. Dari Firdaus Dwi Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Firdaus dari Bogor, izin bertanya. Pada bulan Ramadan kita sangat rajin melaksanakan ibadah, mulai dari membaca Al-Quran, sholat sunnah, sedekah, dan ibadah yang lainnya. Akan tetapi pada saat Ramadan telah usai, ibadah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan lama-lama semakin berkurang, dan bahkan sedikit sekali kita mengamalkannya. Bagaimana agar kita bisa istiqomah melaksanakan amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan di bulan lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz. Maka pesan moralnya, pesan penting, kita tidak boleh menjadi Ramadhaniun. Apa itu Ramadhaniun? Orang giat beribadah hanya di bulan Ramadan. Itu dalam bahasanya orang kita itu panas-panas tai ayam. Jadi dia berbuat baik hanya sesaat saja pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan pakai jilbab, pas bulan Ramadan baca Quran, habis itu ditutup sampai ini. Ini namanya tidak menjadi Rabbaniun. Jangan kita jadi Ramadhaniun, tapi jadilah Rabbaniun, yaitu menjadi orang yang punya habit. Maka Ramadan harus membentuk watak, yaitu kebiasaan. Logika secara psikologis ini kalau saya di UGM nerangkan ini perlu 8 SKS, perlu 14 kali pertemuan. Insya Allah. Ternyata orang itu untuk menjadi baik perlu ada pembentukan karakter building. Karakter building itu bisa kita dapatkan kalau ada habit. Dalam bahasa agama namanya takwid, pembiasaan. Gini bila itu kalau orang nggak biasa sholat itu jadi beban. Tapi kalau sudah biasa sholat jadi pelepas beban. Bila kalau mau tidur, malam belum mau tidur kok belum sholat isya, rasanya gimana Bila? Nggak bisa tidur Ustaz. Nggak tenang, nggak bisa tidur. Karena itu menjadi pelepas beban.
Tapi kalau nggak biasa sholat ya tenang saja. Maka Ramadan adalah bulan pembiasaan. Orang biasanya subuhnya pagi, kok subuhnya kesiangan, nanti kerja keliru-keliru. Loh, Dian kok keliru-keliru itu kenapa Dian? Itu subuhku kesiangan. Jam berapa? Jam 7. Lah biasanya jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 juga kesiangan. Jadi dari sisi ini sekali lagi maka perlu pembiasaan. Orang nggak biasa pakai kerudung itu melorot terus. Maka orang kalau sudah pakai kerudung, sekarang bila sudah biasa pakai kerudung, Dian biasa pakai kerudung. Sekarang saya ajak ke mall, saya traktir, tapi pakai tank top, pakai minimalis, pakai you can see, I can use, ya. Mau tak traktir, Enggak, Ustadz. tapi pakai minimalis mau nggak? Pakai tank top mau nggak? Tak traktir. Karena Enggak, sudah jadi kebiasaan, maka Ramadan harus membentuk watak pembiasaan. Ini pertama. Kedua, nanti ada 5 tips ya. Yang kedua harus membangun bi'ah, suasana. Bila kalau beli es, kemudian ditaruhnya di tempat yang panas, esnya cepat cair apa tetap beku? Percaya, Ustadz. Tetap cair. Maka harus ditaruh di kulkas. Bila kalau beli es krim, supaya tetap ini nanti ditaruh di freezer. Supaya dia tetap, maka nanti cari lingkungan yang baik. Kalau Ramadan ini kita sudah membentuk keimanan, rajin ibadah, setelah ini buat suasana yang baik. Yang ketiga, teman-teman. Teman-teman teman baik. Ar-rajul aladin la tas'al fayangdur man yukhalil man qarini. Orang beragama jangan kau tanya, lihat aja siapa teman dekatnya. Setelah Ramadan, WA group yang isinya nggak jelas-jelas itu left saja. Isinya cuma kuliner terus. Ya, kalau bisa WA group isinya itu one day one juice, isinya tentang nasihat, tentang tausiah, tentang Quran, tentang hadis gitu. Apalagi yang jorok-jorok, apalagi yang nggak jelas-jelas itu. Isinya flexing terus. Hari-hari cuma pamer. Tasnya ini Gucci, apalagi Sepertinya Ustadz Wijayanto sinyalnya bermasalah ya, ada gangguan. Masya Allah, tadi untuk Bapak Firdaus sudah, jadi sekiranya sudah ada yang terjawab ya Pak tadi. Iya, Ya, iya Kak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Mungkin Afwan untuk yang ingin bertanya dan yang memberikan pertanyaan, Alhamdulillah Ustadz sudah hadir lagi. ya. Ya. Jadi mohon maaf kok tiba-tiba hilang. Mohon maaf. Iya Ustadz, bisa lanjut. Ya, memang mati itu sesuatu yang dirahasiakan. Mati itu nggak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Nah, kalau bila tahu matinya kapan, nanti nggak ada dinamika kehidupan, selalu tanya, Dian kapan mati? Wah, kurang 3 tahun. Wah, saya kurang 2 bulan. Saya kurang 2 hari. Maka dirahasiakan oleh Allah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga senang bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemungut, kurang 2 jam mau kemana? Laili Masruhah. Mau ke kuburan, ngapain mau mati ini kurang 2 jam, mau ke Saindi Gumil. Ya, tapi pasti. Yang kedua tidak tahu penyebabnya, dan yang ketiga tidak tahu di mana. Dian tahu nggak matinya di mana? Nggak tahu. Kalau tahu matinya di mana nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja, pindah ke Balikpapan. Begitu malaikat mau nyabut kemana, dicari nggak ketemu. Nah, jadi kita nggak tahu kapan. Demikian juga internet kita. Kita bikin Zoom, tahu-tahu hilang, nggak tahu penyebabnya. Ya, baik. Jadi pertahankan banyak doa, kemudian banyak kita menuntut ilmu, menguatkan agama dengan ilmu. Yang ketiga, kita cari teman yang baik, suasana yang baik. Ya. Itu menjadi penting dan Ramadan harus jadi pembiasaan. Ya, Begitu. baik. Mungkin satu lagi Ustadz, Satu lagi ada boleh. yang raise hand dari Bunda Samilah. Ya, ini enak sekali orang baik itu ngundang nggak ngasih minum, nggak ngasih Masya makan. Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, Mbak Samilah. Ya, Ustadz. Mbak Samilah di mana? Di Parung, Ustadz. Parung, ya. Dekat UT, Universitas Terbuka sana Pamulang sana lagi ya? Ah, lewat, Sawangan, Ustadz. Sawangan sana. Itu Ya. pesantren Arifin Ilham yang di Gunung Sindur. Oh, ya. Insyaallah, Allah yarham. Ya. Ustadz, Silakan. dalam pembentukan karakter itu kan ada paksaan gitu ya, kayak di bulan Ramadan kan bawaannya ngantuk gitu, Ustadz, baca Quran dengan sambil memaksa itu gimana ya Ustadz? Niatnya ingin mendapat kemuliaan Ramadan dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Mohon penjelasannya. Dan satu lagi Ustadz, ini Ustadz fans banget ya anak saya sama Ustadz. Dia Khairunisa sedang pesantren di asuhannya Ruang Baik. Mudah-mudahan menjadi terbaik seperti Ustadz dan yang lainnya yang ada di acara TV itu, Ustadz. Masya Allah. Salam Makasih, saya Ustadz. buat anaknya. Mudah-mudahan almarhumah walatan solihah. Mudah-mudahan anak ibu menjadi anak yang soleh solihah. Insya Allah menjadi qurrata ayun, investasi surga insya Allah. Yang Amin, nanti ya. memakaikan ibu dari Ruang Baik ini menjadi fasilitas, nanti ibu dipakaikan mahkota di akhirat, menjadi syafaat di akhirat, bahkan nanti penerang di kubur. Insya Allah. Jadi Bu Samilah, saya tanya Bu Samilah, orang itu, mohon maaf, nonton konser musik dengan pengajian itu lebih senang mana, Bu? Konser musik ya Ustadz. Konser musik. Itu. Saya tanya Ibu, sholat sendirian, sholat dengan sholat jamaah itu lebih cepat mana? Sholat Sendiri apa ya? dengan sholat jamaah itu lebih cepat mana? Kalau sekarang lebih enak sholat sendiri, Ustadz. Lebih Bisa cepatnya, saya tanya lebih cepat. Biasanya kalau kita itu sholat sendirian dengan sholat jamaah, lebih cepat mana? sholat sendiri, Ustadz. Sholat sendiri, karena nafsu tidak dikendalikan. Maka sekali lagi Bu, jadi menjawab pertanyaan Ibu, ini saya buat metafor supaya enak. Jadi, bagaimana orang itu untuk kebaikan, itu bukan memaksa, tetapi mujahadah. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu. Sebab kalau nggak sungguh-sungguh, nanti agama ini tidak terlaksana. Puasa itu berat, tapi kalau dia tidak dipaksakan, ya tidak akan puasa. Karena nafsu itu, inna nafsa la amaratum bisu. Begitu dalam surat Yusuf ayat 53. Maka nggak apa-apa Bu, untuk kebaikan itu ikhlas ya, memaksa diri. Yang nggak boleh kalau dipaksa orang lain. Oh, saya puasa kemana, kalau nggak puasa saya dipukuli orang. Nah itu berarti puasanya karena menghindari ancaman orang. Kita mau tahajud kalau nggak maksa diri, ya pasti kita susah. Demikian juga amal kebaikan. Kita paksakan 1 hari 1 juz, ya kita paksakan diri. Nah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh la ikraha fiddin itu, satu, jangan memaksa orang lain untuk amal agama atau masuk agama. Tapi dalam beragama kita maksa nafsu kita. Itu namanya mujahadah. Waladina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Kalau kita biasa menekan hawa nafsu kita, Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban singkatnya. Nanti to be continue. Insya Allah kalau kesempatan lain akan kita breakdown. Mohon maaf sekali. Ini mohon maaf karena saya harus sudah ada diingatkan untuk pindah ke Zoom berikutnya. Silahkan dilanjut. Ada Pak Indra, ada siapa lagi yang gabung di sini. Mohon maaf. Ada Pak Indra, ada ya siapalah pimpinan yang lain. Silahkan dilanjut untuk berdialog, untuk sharing, untuk menambah kemanfaatan dari Zoom ini. Masya Allah. Mungkin terakhir Ustadz boleh
boleh didukung dulu Ustadz untuk program kita. Alhamdulillah dari Ruang Baik ini ada program untuk peduli guru ngajinya, dan alhamdulillahnya nih untuk di pesantren kita sendiri, pesantren Khairukum, setiap harinya di bulan suci Ramadan ini kita membagikan takjil untuk berbuka puasa Ustadz. Jadi Insya Allah. mungkin ada sepatah Siapa kata. yang memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang melakukan puasa. Ibu-ibu yang menstruasi bisa mendapat pahala lebih banyak daripada orang berpuasa. Kalau dia menyediakan puasa, lebih banyak orang. Maka semua pahala dia borong tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Man dalala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Kalau ada orang memfasilitasi satu kebaikan, maka dia dapat kebaikan sebagaimana yang melakukannya. Kalau ibu-ibu, bapak semuanya nggak hafal Quran, fasilitasilah orang yang di pesantren yang menghafal Quran, maka pahala penghafal Quran mengalir juga kepada teman-teman di Ruang Baik. Masya Allah, Mudah-mudahan amin, kita ya termasuk Rabbal bagian di Alamin. dalam. Tadi Wallahu boleh a'lam. foto bersama dulu ya Ustadz? Ya, mari. Baik. Ya, ini masih Boleh ya? sambutan Ijen, ya. Baik, boleh ya moderatornya yang lain? Boleh di on cam kan semuanya untuk bisa foto bersama. Masya Allah nih baru kelihatan tuh Ustadz, kalau kita mau foto bersama tuh baru di onin nih Ustadz nih. Masya Allah ya. Yuk, Ayo, boleh ya. fulus, sedekah, fulus, sedekah. Baik. 1, 2. Oke, boleh ditahan sebentar untuk sebelah satunya lagi. Oke, 1, 2. Oke, alhamdulillah sudah Ustadz. Ya, Untuk Afwan. terakhir bisa dipimpin untuk penutupan doanya Ustadz. Nanti sharing aja, ada Pak Indra, ada siapa di situ. Oh, Masya Allah. Ada Pak Fahmi, ada Pak Mudianto, ada Pak Ismail. Ini ya, nanti biar Pak Ismail atau siapa, salah satu Pak Suryadi atau siapa. Pak Nazir, Pak Nazir. Ini. Mohon maaf ya Ustadz ya, menggunakan jadi, waktunya. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf karena saya harus saya mohon maaf memang bukan salah jadwal, tapi para petinggi itu mintanya sebelum asar. Tadinya di jadwal habis asar, ternyata banyak yang berhalangan, akhirnya dimajukan. Jadi mohon maaf, saya harus pindah ke sebelah. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Amin. kita dapatkan keberkahan, ampunan selama Ramadan, perbanyak kebaikan-kebaikan. Ini tempat saat-saat yang doa-doa dikabulkan, orang sedang berpuasa, dan kebaikan ibadah dilipat gandakan, ampunan Allah terbuka dari mulai awal sampai akhir. Amin. Jadi, ampunan tidak hanya di 10 hari akhir, 10 hari enggak. Itu hadisnya juga dhaif, tapi prinsipnya full Ramadan ini penuh dengan ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali untuk ayah bunda yang ingin bertanya, yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Ini tidak bisa dijawab satu persatu, mungkin di lain waktu ya. Dan alhamdulillah nih untuk